Evaluasi Aji Santoso usai uji coba, Persebaya langsung tancap gas. Dikutip dari bola.net. Setelah melakoni uji coba dengan Hizbul Wathan FC, Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan, Rabu tanggal 23 Juni. Punggawa Green Force bahkan langsung berlatih dengan intensitas tinggi. Menurut pelatih Persebaya, Aji Santoso, dirinya langsung tancap gas karena hampir semua pemain tidak tampil penuh. Sehingga, dari sisi tenaga tidak ada masalah. Latihan hari ini tadi setelah kemarin uji coba, tetap saya tingkatkan intensitasnya. Tadi cukup tinggi, karena kemarin anak-anak juga mainnya tidak ada yang full, katanya Aji Santoso. Semua saya rolling karena saya juga masih memberi kesempatan untuk uji coba kemarin, saya kepingin lihat anak-anak seperti apa, sambungnya. Sementara, terkait evaluasi pertandingan melawan Hizbul Wathan FC, kata Aji, tidak ada masalah. Hanya kondisi Bruno Moreira yang menjadi catatan dan perhatiannya. Ya memang saya kemarin di dalam pertandingan melawan PSHW kemarin, anak-anak sebenarnya main sudah oke, tidak ada masalah, lanjut Aji. Cuma memang terutama kondisi fisik si Bruno Moreira yang menurut saya perlu saya tingkatkan di sisa waktu yang ada, tandas juru taktik asal Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut. Uji coba Persebaya versus Persela, duel pembuktian para mantan. Dikutip dari surya.co.id. Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan bersama. Setelah berlatih dengan Hizbul Wathan FC, kali ini Persebaya berlatih bareng Persela Lamongan yang sama-sama berkompetisi di Liga 1 2021. Laga Persebaya vs Persela Lamongan dijadwalkan digelar pada Sabtu tanggal 26 Juni. Kick-off pun dijadwalkan jam 15.15 waktu Indonesia Barat. Tidak disebut laga itu akan digelar di mana, namun berdasarkan postingan, Persela Lamongan akan bertindak sebagai tuan rumah. Besar kemungkinan laga Persebaya versus Persela akan digelar di Stadion Surajaya Lamongan. Laga ini kembali disiarkan live streaming berbayar di GoPlay sama seperti latihan bersama Persebaya dengan Hizbul Wathan FC, Selasa lalu yang digelar di lapangan Polda Jatim. Tiket laga ini pun sudah bisa didapat melalui loket.com. Untuk cara pembelian tiket masih sama seperti kemarin laga Persebaya versus HWFC. Atau jika ingin lebih jelas cara pembelian tiketnya masih ada di video sebelumnya. Laga Persebaya vs Persela yang berlangsung hari Sabtu tanggal 26 Juni menarik untuk dinantikan. Sebab pelatih dan sejumlah skuad Persebaya pernah membela Persela Lamongan. Begitu juga sebaliknya, pelatih dan pemain Persela pernah ada di pihak Persebaya. Diketahui pelatih Persebaya Aji Santoso pernah menjadi juru racik Persela, begitu juga Iwan Setiawan yang pernah menukangi Persebaya. Begitu juga soal komposisi pemain, banyak diantaranya pernah saling membela dua tim tersebut. Seperti Andri Muladi dan M. Nasir ex Persebaya yang saat ini membela Persela. Untuk mantan pemain Persela, Hambali Tholib dan Samsul Arif Munib yang saat ini membela Persebaya. Mengenai tidak digelar di Surabaya seperti latihan bersama sebelumnya dengan HWFC, Sekretaris Persebaya, Ram Surahman mengatakan karena pihaknya menerima undangan dari Persela.
Padahal sebelumnya Persebaya saat meladeni HWFC cukup sukses menggelar latihan bersama secara live streaming dengan tiket berbayar. Kami terima undangan dari Persela, kata Ramsurahman pada surya.id. Latihan bersama ini akan menjadi latihan bersama Persebaya menghadapi sesama kontestan Liga 1, setelah sebelumnya tim Bajul Ijo hanya menghadapi tim Liga 2 dan 3. Persebaya berfokus untuk mematangkan persiapan menjelang Liga 1 2021 yang direncanakan mulai bergulir pada tanggal 10 Juli. Media Brasil kaget dengan fenomena melejitnya nama Bruno Moreira di Persebaya. Kedatangan Bruno Moreira ke Persebaya Surabaya mendapat sorotan dari salah satu media Brasil. Pasalnya, ada fenomena yang dianggap menarik ketika popularitas pemain muda Brasil itu melonjak drastis ketika tiba di Surabaya. Bruno Moreira diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya pada Selasa tanggal 15 Juni. Dalam usia yang masih 22 tahun, mantan pemain Ansan Greeners itu dinilai bisa menjadi proyeksi jangka panjang Persebaya. Meski tergolong bukan pemain populer di tanah kelahirannya, Bruno Moreira mampu menyita perhatian media Brasil. Bukan lantaran performanya yang luar biasa, melainkan soal fenomena naiknya popularitas terutama di media sosial. Lens, salah satu media di Brasil, menyoroti lonjakan pengikut Bruno Moreira di Instagram yang mencapai 30.000 hanya dalam beberapa hari. Hal itu, bagi publik Brasil, dianggap sebagai fenomena yang menarik. Berikut berita tentang Bruno Moreira yang kami kutip dari media brazillens.com. Apa yang terjadi setelah pemain Brasil tiba di klub Indonesia? Gelandang serang Bruno Moreira, 22 tahun, meraih lebih dari 30.000 pengikut di Instagram kurang dari sepekan. Dia juga mendapat sambutan yang luar biasa setibanya di Persebaya Surabaya, Indonesia, tulis Lens. Bruno Moreira mengaku kaget dengan sambutan fans Persebaya Surabaya. Bruno Moreira, dalam keterangannya kepada media, juga mengaku terkejut dengan sambutan luar biasa yang diterimanya. Dia kaget, meski popularitasnya tidak tinggi, tapi kedatangannya sudah ditunggu sejak di bandara. Aku senang dengan segala yang kualami sejak tiba. Beberapa penggemar mengenaliku di pesawat dan aku harus keluar lewat pintu berbeda saat meninggalkan bandara. Kerumunan yang menyambut sangat luar biasa dan aku mulai menyadari kehebohannya ketika mereka juga meramaikan media sosial, bilang Bruno Moreira. Dia melanjutkan, aku merasakan kehangatan dari penggemar sangat hebat sejak kabar transferku beredar. Rasa penasaran mereka sangat tinggi dan semoga aku bisa membantu dengan meraih hasil baik serta gol. Bruno Moreira memulai karir bersama Akademi Santos di Brasil. Namun, karir profesionalnya dirintis saat pindah ke Envigado pada periode 2019 sampai 2021. Dia juga sempat menjalani masa peminjaman di dua klub Korea Selatan, Ansan Greeners dan Chungnam Asan, pada 2020, hingga akhirnya bergabung ke Persebaya Surabaya.